pada elo sifat tuo sifat kokong jadi bukti perjuanganmu tanpa lelah. Kami takkan lupa jasa besar di dunia Sulawesi tercinta. Dengan roda yang terus berputar menghubungkan kota Pipos, legenda abadi selamanya. Padai di pada elo sifat tuo sifat tokong. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kami. Di video kali ini kita akan mengulas tentang sebuah legenda yang pernah merajai jalanan Sulawesi Selatan, yaitu P.O. Pipos. Mungkin bagi sebagian dari kalian, nama Pipos sudah tak asing lagi, terutama bagi yang pernah merasakan kenyamanan dan keandalan layanan bus ini. P.O. Pipos bukan sekadar perusahaan otobus biasa, mereka sudah menjadi bagian dari sejarah perjalanan masyarakat Sulawesi Selatan dengan armada tangguh dan rute-rute legendaris yang menghubungkan berbagai kota. Sayangnya, kini P.O. ini sudah tak lagi beroperasi, meninggalkan kenangan manis bagi banyak orang yang pernah berpergian bersama mereka. Penasaran dengan sejarah dan perjalanan P.O. Bus Pipos yang legendaris ini? Yuk teman-teman, simak video ini sampai selesai karena kita akan membawa kalian mengenang kembali kisah di balik nama besar P.O. Pipos, sang legenda dari Sulawesi Selatan. Oke, selamat menyaksikan. Tiada hentinya pada ide pada lo kerja keras tanpa pamrih sifat tuo sifat tokong warisanmu jadi kenangan yang tak ternilai. Pipos pada ide pada elo. Pipos yang merupakan akronim dari Padaidi, Padaelo, Sipatuo, Sipatokong adalah salah satu bidang usaha perusahaan PT Taspe Trading Koi yang didirikan oleh keluarga Lauseng Ali bersama anak dan keluarganya pada tahun 1959. Perusahaan ini diawali dari ide M. Zainu yang bermimpi memiliki bus, dan kemudian pada tahun 1959 tersebut mereka merintis usaha ini dengan legalitas penetapan pengadilan tahun 1959 dan lalu diakte-notariskan pada tahun 1962 bersama keluarga dan saudara-saudaranya. Lauseng Ali bersama anak pertamanya Sanusi Hussein, M. Zainu adik dari Sanusi Hussein, Anbo Jeta adik ipar M. Zainu, dan Abu Badi paman dari Sanusi Hussein merupakan pendiri awal Pipos. Kemampuan Pipos bertahan pada tahun-tahun sulit memang patut diacungi jempol, karena sebelum tahun 1960 menjalankan perusahaan angkutan yang cukup besar bukanlah perkara mudah. Sanusi Hussein adalah orang yang berperan penting dalam berkembang dan dikenalnya Pipos di masyarakat secara luas, dan di tangannya pula jumlah armada dan trayek begitu terus berkembang. Pada elo sifat tuo sifat tokong jadi bukti perjuanganmu tanpa lelah. Di salah satu artikel blog sebuah media online yaitu Kibar Belawa atau Sagenai, Basri Zain, putra M. Zainu, menceritakan perjalanan perusahaan Zainu, seorang saudagar tempo dulu yang terus berkembang. Namanya kini diabadikan di bus-bus milik P.O. Pipos sebab jasanya untuk perusahaan ini serta dunia transportasi sosial memang tak sedikit. Pada tahun 1960, Zain menjalankan sebuah perusahaan pengangkutan. Belum punya nama, tapi yang memiliki brand hanya mobil-mobilnya. Pertama kali ada 5 unit, ada yang dinamakan Padaidi, Padaelo, Sipatuo, Sipatokong.
Bus-bus itulah yang lalu lalang di Sulsel saat volume jalan relatif masih kecil, sampai kemudian nama itu begitu mengakar. Pada 1985, 4 nama itu disatukan dengan akronim Pipos. Namun ceritanya tak sesederhana itu. Ada proses panjang atau mungkin lucu yang mesti dilalui. Istilah Padaidi, Padaelok, Sipatuo, Sipatokong untuk mobil mulai muncul di desa Tanjung Purai Wajo pada akhir dekade 1950-an. Terus berputar menghubungkan kota Pipos, legenda abadi selamanya. Menurut cerita, kala itu ayah Zainu yang bernama Useng berprofesi sebagai penangkap ikan. Usahanya berlahan sukses dan mampu membeli 1 mobil pick-up. Jika sudah pulang menangkap ikan, rekan seprofesi kerap meminta menumpang. Useng nyaris tak pernah menolak dan selalu mengatakan Padaidi. Lalu jika ada yang mengajak usai lebih awal, Useng sering mengiyakan dan bila diulang Padaelo. Berikutnya, istilah Sipatuo dan Sipatokong juga populer. Sampai pada 1960, Useng membeli 4 unit bus. Masing-masing diberi nama Padaidi, Padaelo, Sipatuo, Sipatokong. Nah, Sainlah yang mengelola perusahaan otobus itu. Saat itu belum memakai nama, namun sudah berbadan hukum. Legenda abadi selamanya. Kami kan selalu mengenangmu. Riwayatmu. Menariknya lagi, generasi Zain yakni Basri Zain baru memimpin PO Pipos pada tahun 2000 atau 30 tahun setelah sang ayah berpulang. Namun pewarisan usaha tetap berjalan baik, setidaknya bisa dilihat dan tetap eksisnya perusahaan otobus ini. Setelah Zain meninggal, perusahaan dikendalikan kakak kandungnya yaitu Sanusi U. Sebelumnya, Sanusi memimpin sudah terlibat di perusahaan untuk urusan eksternal. Sipatuo, Sipatokong, jadi bukti perjuanganmu tanpa lelah. Kepemimpinan Pipos terus berlanjut pada saat awal kepemimpinan adiknya yaitu M. Zainu, dan atas kesepakatan bersama oleh pemegang saham dan keluarga Pipos pada zaman itu, dilekatkanlah nama M. Zainu pada bus-bus Pipos sebagai bentuk apresiasi atau reward perusahaan terhadap beliau. Kemudian pada saat digantinya kepemimpinan M. Zainu oleh beberapa direktur hingga masa Basri Zain, nama tersebut tetap melekat dan sampai pada akhir jabatan Basri Zain di awal tahun 2022. Pada RUU PSPT Taspi Trading Koi tahun 1922, diputuskan atas kesepakatan bersama untuk mengembalikan Pipos seperti semestinya dan menghapus M. Zainu agar anggapan masyarakat tidak lagi menganggap bahwa M. Zain adalah pemilik satu-satunya Pipos dan meluruskan bahwa Pipos adalah perusahaan keluarga Lau Seng Ali, anak-anak dan saudara-saudaranya. Nama inilah yang kemudian bertahan hingga saat ini, sejak berdiri hingga sekarang. PO Pipos telah merintis sebanyak 11 trayek yang dilayani dengan 64 armada. Tercatat, PO Pipos telah memiliki 20 cabang di seluruh Sulawesi. Ada banyak PO bus yang cukup legendaris di Indonesia, tapi tidak semua bisa bertahan dari hantaman krisis dan juga masalah persaingan. Karena seiring waktu, semakin banyak PO bus baru yang datang dan menawarkan beragam layanan premium untuk memikat penumpang. Salah satu rahasia kesuksesan PO Pipos adalah berbenah.
PO ini mempercantik diri dengan menggunakan sasis Mercedes-Benz dengan konfigurasi kursi 2-2. Hampir setiap bus didesain untuk membuat penumpang merasa nyaman. PO Pipos juga berbenah dalam hal layanan pembelian tiket. Jika sebelumnya ditemukan di terminal, saat ini PO Pipos telah menjual tiketnya melalui online. Bahkan, rating PO Pipos di aplikasi pemesanan bus terbilang cukup baik, yakni 4,5 dari 5 bintang. Pada saat ini, dengan kepemimpinan baru yang dipimpin oleh Dewan Direksi Bayu Husdawiyata Tamrin selaku Direktur Utama, Sulfikar Hisam selaku Direktur dan Dewan Komisaris baru, Fakhrianto Bakhtiar selaku Komisaris Utama, Haji Nasir Sanusi selaku komisaris. Mereka melakukan pembenahan dan pengembangan untuk beberapa trayek Pipos dan jasa titipan Pipos, salah satu unit usaha PT Taspi Tenkoi. Tetapi trayek yang masih aktif hingga saat ini mencakup wilayah Polewali, Wonomulyo, Majene, Mamuju, Tarailu, Topoyo, dan Palopo. Namun pada tahun lalu, tepatnya di tahun 2024, Pipos berhenti beroperasi. Sungguh sayang sekali ya. Dan kami belum mendapat sumber informasi hingga sampai saat ini alasan berhenti beroperasinya PO Pipos tersebut. Nah, bagi yang tahu silakan diinfokan di komentar ya. Baiklah teman-teman, demikian urusan kita tentang PO Pipos sang legend dari tanah Sulawesi. Semoga kedepannya kita bisa mendapatkan informasi-informasi tentang kenapa Pipos berhenti beroperasi, dan harapan kami semoga Pipos kembali jaya di jalan raya di lintasan Sulawesi ini. Oke, terima kasih telah menyimak dan menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai berjumpa kembali. Riwayatmu kini sang legenda Pipos.